Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan siang hari ini di masjid yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, selain bersama-sama kita memuji nama Dia, selain bersama-sama kita memuji nama Zat yang menciptakan kita semua, bahwasanya siang ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beri nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat bersama-sama. Izinkanlah kami selaku pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga segala macam bentuk amal soleh kita secara khusus yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, yang baru saja kita tinggalkan, yang baru saja meninggalkan kita lebih tepatnya, semua amal soleh tersebut semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, khotib bermaksud menyampaikan pesan agar kita semua diberi kemudahan, agar kita semua bersama-sama melakukan segala macam upaya, melakukan segala macam usaha yang bisa kita lakukan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini, jamaah sekalian, biasanya disebut dengan sifat istiqomah. Mengawali khutbah ini, khotib bermaksud menyampaikan ada sepenggal kisah inspiratif. Kisah ini dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang tidak memiliki kekurangan satu apapun, kecuali beliau ini diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan atau berupa kesulitan untuk melihat atau tunanetra. Meskipun demikian, sahabat Abdullah ini tidak pernah sekalipun dalam hatinya berpikir untuk meminta keringanan dalam ibadah, karena beliau memegang ada satu pesan, ada satu hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah. Beliau menyampaikan bahwasanya suatu hari Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang lelaki yang buta. Lelaki ini meminta keringanan kepada Rasulullah SAW agar dia bisa melakukan sholat di rumahnya, karena dia merasa kesulitan untuk berangkat ke masjid. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah dia meminta keringanan kepada Rasulullah SAW, apakah saya bisa diberi keringanan untuk bisa sholat 5 waktu di rumah saya? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, apakah kamu mendengar panggilan sholat? Lalu orang buta tadi menjawab, ya.
Dari sini kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka penuhlah panggilan azan tersebut. Dari hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini dipegang erat oleh sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, sehingga walaupun kondisinya buta, walaupun kondisinya tunanetra, tidak bisa melihat, namun dia masih bisa berjalan dengan kedua kakinya. Dia berusaha sekonyong-konyong untuk bisa menjawab panggilan azan yang ia dengar melalui telinganya. Suatu hari, jamaah sekalian, sahabat Ummi Maktum ini berangkat ke masjid, lalu kemudian di jalan dia tersandung dan kemudian dia jatuh tersungkur. Dari sini dalam perjalanan tersebut, oleh karena dia jatuh itu mukanya berdarah, kemudian kakinya juga sakit. Namun kondisi tersebut tidak menghalangi dia untuk putar balik kanan kembali ke rumahnya. Dia tetap berjalan ke masjid dengan kondisi yang sedemikian rupa, tergopoh-gopoh sampai ke masjid, sampai kemudian di hari-hari yang berikutnya, jamaah sekalian, dan ini adalah salah satu kejadian yang diabadikan dan menjadi salah satu kisah yang populer. Ketika kemudian sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini berangkat sholat subuh untuk kesekian kalinya setelah kejadian dia terjatuh, tersungkur hingga terluka parah itu, ada seorang pemuda yang kemudian memeluk sahabat Abdullah bin Ummi Maktum itu, memapah dia sampai kemudian dia bisa selamat dari rumah ke masjid. Artinya selama berhari-hari dia, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini, udah nggak pernah jatuh lagi. Dari sini kemudian sahabat Abdullah bin Ummi Maktum merasa ada seseorang yang memberikan kebaikan, seseorang yang memberikan manfaat kepada dia. Lalu kemudian terjadilah sebuah percakapan antara sahabat Abdullah bin Ummi Maktum dengan pemuda tersebut. Dia bertanya, "Wahai pemuda, siapakah gerangan engkau? Karena aku ingin mendoakan kebaikan untukmu." Di sini pemuda tersebut yang memapah dia tadi itu selalu mengelak. "Sudahlah, nggak penting namaku," seperti itu. Tapi sahabat Abdullah bin Ummi Maktum mendesak dia, pokoknya saya ingin tahu kamu itu siapa, karena saya ingin mendoakan kamu, karena kamu selama ini telah membantu saya sehingga saya tidak pernah terjatuh, saya nggak pernah tersungkur lagi, saya nggak pernah celaka dalam perjalanan dari rumah ke masjid maupun sebaliknya. Singkat cerita, pada percakapan tersebut, sosok pemuda yang tadi memapah beliau, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini, menjelaskan bahwasanya aku adalah iblis. Kenapa kemudian si iblis ini memapah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum? Jamaah yang dirahmati Allah, karena menurut iblis disebutkan bahwasanya ketika sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini tersungkur, lalu kemudian dia mengalami luka yang parah di mukanya sampai darahnya bercucuran, kemudian kakinya juga sakit, mungkin orang pakem menyebutkan jarum gitu ya, sampai jarum itu tadi, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini digugurkan. Sehingga di sini jamaah sekalian, iblis tentunya tidak rela. Iblis tentunya tidak ridho. Bagaimana ceritanya ada manusia yang hidup di dunia ini tidak memiliki dosa dalam bentuk apapun. Sehingga kemudian iblis memapah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum supaya apa? Supaya tidak mendapatkan penggugur dosa berupa kecelakaan itu tadi. Di sini jamaah sekalian, semangat yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah salah satu kisah inspiratif yang barangkali bisa kita ambil hikmahnya. Walaupun dalam kondisi yang tunanetra, kesulitan untuk melihat, bahkan hampir mungkin tidak bisa melihat apapun di malam yang gelap di waktu subuh, tetapi kemudian dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjawab panggilan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para muadzin. Di sini marilah kita coba introspeksi bagi kita yang alhamdulillah masih diberi kelengkapan berjalan dengan baik, bisa melihat dengan lancar dan segala macam bentuk kebaikannya, memiliki kendaraan yang enak digunakan untuk pergi ke masjid. Marilah bersama-sama kita mengupayakan yang terbaik untuk kebaikan diri kita di dunia dan di akhirat. Jamaah dan jemaat rahimakumullah, di sini di sepenggal kisah yang tadi saya sampaikan itu setidaknya ada dua hikmah atau ada dua ibrah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari kisah
Dan termasuk dari percakapan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umi Maktum itu, yang pertama kita belajar bahwasanya kita sebagai seorang muslim perlu mengingat kebaikan yang diberikan kepada kita, perlu mengingat segala bentuk, segala macam kebaikan yang kita terima dari orang yang lain. Kita perlu mensyukuri segala macam bentuk kebaikan yang kita terima dari orang lain, sebagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui orang baik tersebut. Salah satu cara yang paling sederhana dan yang sering kita lakukan, yang paling tidak kita menyampaikan terima kasih. Di sini alangkah lebih baik juga ketika kemudian di waktu sendiri kita, ketika kemudian di waktu setelah sholat 5 waktu, di jeda antara adzan dan iqamah, kita juga doakan orang tersebut, orang yang memberikan kebaikan kepada kita, sehingga dari sini jamaah sekalian, kebaikan yang kita doakan kepada orang tersebut insya Allah itu juga akan kembali kepada kita. Dan yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Abdullah bin Umi Maktum ini adalah bahwasanya kita sebagai seorang manusia, kita ditugaskan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan dari sinilah kemudian hikmah yang bisa kita ambil akan kami coba tautkan dengan sabda Rasulullah SAW, bahwa suatu hari Sofyan bin Abdillah berkata bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada beliau, sahabat Sofyan bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ada satu perkataan di dalam agama Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada siapapun selain kepada Rasulullah SAW? Lalu kemudian beliau menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah dan kemudian beristiqomahlah. Istiqomah ini jamaah sekalian adalah satu perkara yang kemudian perlu kita upayakan. Oleh karena itu, setidaknya di sini ada 5 mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari para ulama. Yang pertama, mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari para ulama supaya kita bisa senantiasa untuk mencoba istiqomah, kita bisa senantiasa untuk menjalankan perintah Allah SWT, kita bisa senantiasa untuk bisa menghindari apa yang sudah dilarang. Yang pertama di sini adalah penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk bisa memahami dalil-dalil syar'i yang menunjukkan keutamaan suatu amalan, sehingga kita merasa menyesal jika kita meninggalkannya. Di sini juga penting bagi kita untuk memahami rambu-rambu yang perlu atau yang tidak perlu untuk kita lakukan, rambu yang perlu kita perhatikan sehingga kita tidak mendekati dosa-dosa yang sudah Allah SWT tetapkan. Di sini jamaah sekalian, salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa memahami dalil syar'i atau landasan atau ilmu berkenaan dengan suatu amal, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan mengikuti kajian rutin. Salah satunya bisa diikuti yang dilaksanakan setiap hari Ahad pagi di Masjid PKU Pakem ini. Yang kedua, kita harus senantiasa sadar bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sementara. Dan kehidupan di akhirat ini di akhirat nantilah yang akan kekal selamanya. Sehingga karena kehidupan di sini sifatnya sementara dan kemudian kita tidak mungkin akan kembali lagi ke sini ketika kita sudah meninggal, kita sudah masuk ke alam kubur dan kita kekurangan bekal, satu-satunya yang bisa kita lakukan hanya menyesal. Sehingga sebelum penyesalan itu tiba, marilah kita memperbanyak amal, marilah kita istiqomah menjalankan sebisa mungkin segala macam bentuk amal soleh yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, sebagai seorang muslim, kita perlu untuk mengingat ada satu kaidah dalam agama Islam yang berarti bahwa pahala yang kita dapat itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Ketika kita terbiasa untuk mengeluarkan Rp1.000 per hari rutin sepanjang hidup kita, tentunya pahala yang didapat bisa jadi lebih besar daripada orang yang mengeluarkan hartanya, mengeluarkan 50% dari harta yang dia miliki, bahkan mengeluarkan seluruh dari harta yang dia memiliki, tetapi hanya satu kali seumur hidupnya saja, dan tidak pernah melakukannya lagi setelah dia melakukan apa yang sudah dia keluarkan sebelumnya. Di sini apa yang sedikit ini ketika kemudian kita lakukan secara istiqomah, ketika kita lakukan secara berkesinambungan, insya Allah ini nanti akan memberikan tabungan amal yang luar biasa pada waktunya nanti. Dan yang keempat, marilah kita bersama-sama berupaya untuk mencari teman, untuk mengumpulkan saudara sebanyak-banyaknya
yang terbukti dia itu bisa istiqomah. Mari kita bersama-sama mencari komunitas yang isinya orang-orang yang solih. Marilah bersama-sama kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, sehingga di sini kebaikan tersebut, kesolehan tersebut akan terpancar kepada kita, akan juga direfleksikan kepada kita. Yang terakhir, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang hadir dalam sholat Jumat ini diberikan istiqomah, diberikan rasa mantap di dalam hati untuk bisa bersama-sama menjalankan setiap amal soleh di setiap detik yang kita lakui. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kiranya ini yang bisa saya sampaikan di khutbah yang pertama. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi wa basyira wa nadhira. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa'lamu anna Allah amarakum bi amri 'azim. Amarakum bi sholati wa salami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di khutbah yang kedua ini kami selaku khatib bermaksud mengingatkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim, satu-satunya yang bisa kita lakukan di sini adalah berupaya sebaik mungkin mengumpulkan segala macam bentuk amal soleh sebagai bekal kita untuk kembali ke kehidupan akhirat. Setidaknya di sini ada 5 mutiara dari para ulama yang kemudian bisa kita coba lakukan agar kita bisa bersama-sama menjadi seorang muslim yang istiqomah di jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, penting bagi kita untuk memahami ilmu dari setiap amal yang akan kita lakukan, ilmu dari setiap ibadah yang perlu kita laksanakan. Termasuk kita juga perlu memahami rambu-rambu yang harus kita perhatikan agar kita tidak terjerumus ke dosa yang itu nantinya akan membuat kita merugi di hari akhir. Yang kedua, kita perlu memahami bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal selamanya. Yang ketiga, kita perlu memahami bahwasanya apa yang akan kita dapatkan ini sesuai dengan apa yang kita lakukan selama di dunia. Yang keempat, marilah bersama-sama kita mencari teman-teman yang solih, kita berkumpul dengan orang-orang yang solih, sehingga dari sini kita senantiasa termotivasi untuk melakukan amal yang baik. Yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita diberikan rasa mantap di dalam hati kita, rasa kuat di dalam hati kita untuk senantiasa istiqomah di jalan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita sebagai seorang muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa zakatana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Qulu qouli hadza astaghfirullah innahu huwat tawwabur rahim. Aqimissalah.